Kamu cocok dengan tipe yang seperti apa ya? Kali ini saya ingin menjelaskan dengan lebih sederhana. Kamu cocok dengan orang yang bisa membuat kamu merasa beristirahat. Bisa membuat kamu rest. Artinya, bila dalam masa pendekatan, dalam masa penjajakan, dalam masa pengenalan, kamu tuh merasa capek banget gitu loh sama dia. Capek banget. Harus pura-pura, harus pakai topeng, harus menjadi orang lain. Apalagi tuh ada orang yang belum apa-apa udah mesen-mesen. Nanti kalau menikah kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Soalnya keluarga aku kan keluarga ningrat, harus elegan, harus cool. Ketawa tuh jangan yang pecah banget. Jangan yang burakakak. Harus elegan, ketawa tuh yang dicicil. Burakakak, adik. Nggak bisa gitu loh. Orang yang sedang membentuk kamu menjadi orang lain yang kamu tuh nggak bisa banget, capek banget rasanya. Kamu akan merasa lelah. Di masa pengenalan aja udah lelah, gimana nanti menjalani? Menikah itu orientasinya seumur hidup loh. Nggak bisa main retur, enak kalau pasangan bisa diretur. Di masa pengenalan, kalau kamu udah ngerasa capek banget sama dia, kamu harus pakai topeng, apalagi yang dia tuntut nyata-nyata kamu harus begini, harus begitu, dan kamu merasa itu bukan kamu banget, kamu merasa capek. Ini kalau dilanjutkan, kalau kamu paksakan untuk menikah, nanti yang jadi korban anakmu. Karena kita sama-sama tahu lah ya, banyak anak itu menjadi tong sampahnya orang tua. Banyak banget anak yang menjadi tong sampah, yang menjadi tempat penuangan, pembuangan, pelampiasan dari pernikahan yang gak bahagia. Nah, pernikahan yang gak bahagia dalam hal ini adalah pernikahan yang melelahkan. Sama-sama saling menuntut gitu loh. Yang harusnya saling mengalah, saling menerima, malah saling menuntut. Betul gak ada pasangan yang sempurna. Kalaupun dia jodoh kamu, memang jodohnya kamu di masa-masa pengenalan pasti ada cekcok-cekcoknya juga. Pasti namanya manusia. Tapi hitungannya yang hilaf. Segala bentuk kesalahan kita, segala bentuk cekcok salah paham karena hilaf, itu sangat bisa dimengerti. Siapa sih yang gak pernah hilaf? Semua orang pernah hilaf kok. Tapi yang gak boleh tuh kalau dia sengaja. Dia atur, dia sadar, dalam kesengajaan, dia memaksa-maksa kamu gitu loh. Gini ya, menikah kan untuk meneruskan keturunan, untuk ibadah. Kita ingin menciptakan keturunan yang bahagia, yang tenang, yang harmonis, yang juga sekaligus bernilai ibadah. Mendengar kata ibadah saja, terbesit kuat di dalamnya ketenangan. Nah gimana mau ibadah kalau nggak tenang, kan gitu. Contoh ketidaktenangan itu sudah bisa terbaca dari sekarang. Kamu nggak balas WA dia 2 jam aja udah yang diintimidasi, diteror, dimarah-marahin. Kan nggak tenang tuh begitu. Kamu lagi kerja, lagi berhubungan, lagi berkomunikasi dengan teman-teman kerja lawan jenis, udah dimaki-maki, udah dicurigain, udah dimarah-marahin, udah dituduh-tuduh. Kan nggak tenang kerja jadinya. Kamu nggak bisa curhat sama dia, kalau curhat pasti ember, bocor kemana-mana, malah jadi bumerang buat kamu, kan nggak tenang. Dia yang mudah tersinggung banget, kamu nggak boleh salah dikit, meledaknya bisa luar biasa. Kamu kemana-mana sama dia tuh udah kayak robot gitu loh, bener-bener yang hati-hati banget, gerak pun kaku banget, nggak boleh sembarangan, nggak boleh terlalu luwes, nanti malah dimarahin, nanti malah jadi perkara. Kan nggak tenang. Tanda-tanda ketidaktenangan ini kan harusnya sudah jadi petunjuk. Kita jangan buta-buta banget lah. Pasti tahulah ini kalau dilanjutkan nggak enak gitu loh. Banyak kok orang-orang yang sebenarnya dari awal sebelum menikah udah tahu ini nggak bener nih. Tapi masih terlalu yakin bahwa nggak apa-apa lanjut aja niatnya ibadah. Niat sama ilmu itu harus seimbang. Berniat baik, ingin ibadah. Tapi nggak ada ilmunya, ya nggak bisa dong. Segala sesuatu butuh ilmu, nggak bisa sembarangan. Banyak orang terlalu percaya bahwa menikah itu bisa mengubah, bahwa menikah itu adalah obat. Pada kenyataannya tidak gitu. Kadang-kadang tanpa disadari kita tuh terlalu sombong. Kita ini siapa sih? Orang tuanya aja nggak bisa ngubah dia, masa kita bisa ngubah dia? Mas, kalau gitu calon saya ini jodohnya siapa dong? Soalnya memang saya sama dia, saya capek banget. Gini, setiap orang ada jodohnya. Mungkin dia bukan sama kamu jodohnya, sehingga melelahkan kamu. Tapi begitu dia ketemu orang lain yang memang adalah jodohnya dia tidak akan melelahkan orang itu. Karena memang cocok. Saya berikan contoh ya. Kamu orangnya luwes, ketemu siapapun, lawan jenis kek, sesama jenis kek, memang yang meriah, heboh, hangat, luwes.
Sementara dia tipe yang eksklusif. Dia lihat kamu terlalu hangat, terlalu ramah sama orang lain, dia merasa terganggu. Nah, berarti kan kalian nggak jodoh. Kalau dipaksakan, kamu lelah. Orang yang biasanya ekstrovert, ramah, hangat, luwes, tiba-tiba dipaksa harus diem, kaku, beku, cuek, sok elegan, kan nggak bisa. Capek jadinya, mah migran insomnia, efek bola saljunya kemana-mana, banyak yang terkorbankan, terutama kesehatan, apalagi pekerjaan. Ada loh orang-orang yang sampai mengorbankan pekerjaannya karena calonnya terlalu posesif, dia jadi nggak boleh kerja lagi, kan nggak worth it gitu loh. Tapi dia ini begitu ketemu orang yang memang juga eksklusif, yang nggak heboh-heboh, yang nggak terlalu hangat, ramah, luwes gimana, cocok. Dia juga nggak capek hati, punya calon yang terlalu meriah, terlalu ringan tangan sama siapa aja, bisa nepuk pundak, bisa bercanda-bercanda terlalu meriah. Dia juga nggak capek hati gitu loh. Dia itu sampai posesif sama kamu karena dia juga udah capek hati. Dia capek lihat kamu terlalu ramah, terlalu luwes, terlalu hangat. Dia cemburu, dia posesif, dia capek hati. Kalau kalian menikah, sama-sama capek hati. Ujung-ujungnya anak ikutan capek. Anak ikutan terluka. Papa mama tuh berantem mulu. Contoh lagi, ada orang yang tipe introvert, yang kalau ada apa-apa, nggak bisa langsung ngomong sekarang. Mungkin sekian jam, bahkan mungkin besok baru bisa diomongin. Sementara calonnya ini orang yang terlalu ekstrovert. Apa-apa harus diomongin sekarang. Harus selesai sekarang, nggak bisa dibawa nginep. Sampai-sampai itu sering kejadian, ngomong nggak? Ngomong dong, ada apa? Besok ya, ngomong sekarang, berantem. Ini semua realitas loh. Kita harus membuka wawasan kita, buka mata kita lebar-lebar gitu loh. Nah, ini kan dari awal sudah bisa kita lihat. Gue kalau paksain lanjut, gue capek nggak nih? Kan bisa kita nilai. Setiap kepribadian tidak ada yang salah. Introvert itu baik, ekstrovert itu baik. Tapi cari tipe yang bisa nyaman dengan introvertnya kamu, dengan ekstrovertnya kamu. Bukan berarti introvert selalu harus sama introvert, tidak. Ini tergantung tingkat toleransi. Semua tipe kepribadian punya daya untuk meningkatkan spiritualitas. Kenapa saya sebut spiritualitas? Karena dalam spiritualitas ada kebijaksanaan, ada toleransi, ada memahami, ada kelonggaran. Ada orang yang ekstrovert tapi toleransi tinggi banget. Ada orang introvert toleransi tinggi banget. Jadi kita sama-sama harus meningkatkan skill toleransi kita, bukan milik kepribadian tertentu gitu. Kamu bisa aja ekstrovert yang memang maunya hari ini klarifikasi, tapi calonmu besok baru bisa ngomong. Namun kamu tidak menuntut haknya kamu. Kamu tetap punya toleransi, besok baru kamu ajak dia ngomong, bisa gitu. Jadi jangan membingungkan diri kamu dengan tipe-tipe kepribadian cocoknya sama tipe apa. Sekarang, yang penting ukur tingkat kenyamanan kamu. Lelah enggaknya kamu. Kalau lelah banget berarti jangan. Sebelum menikah aja udah lelah banget. Aduh, jangan lanjut deh, beneran. Mas, tapi nanti udah menikah akan berubah kok. Enggak, sorry saya bilang enggak. Sekarang masa-masa promosi aja kamu udah merasa lelah. Gimana nanti dia udah nggak promosi? Ketika udah nggak ada keharusan untuk iklan, untuk diskon. Wah, keluar produk aslinya. Ya kayak kita ke rumah makan lah ya. Wah, di menu tuh ya ampun, sop ketek ular nikmat banget, menggiurkan, ngeces banget rasanya. Pas datang sop ketek ularnya, ada bulunya, belum dicabut. Kan nggak sesuai kadang-kadang gitu loh. Ada orang yang memang terbiasa dengan berkata kasar. Bagi dia itu nggak kasar. Karena mungkin di lingkungan dia, di keluarga dia, bahkan papa mamanya terbiasa ngomong-ngomong seperti itu. Kata-kata yang kasar. Bagi dia sih itu biasa. Wujud dari ketegasan. Tapi bagi orang lain, itu keras. Nah, di masa-masa pengenalan, banyak kasus-kasus begini nih. Wah, calonnya itu kalau ngomong kasar. Ketika diberikan masukan, jangan kasar gitu dong. Enggak, ini mah nggak kasar, biasa. Nah, mungkin kamu berasal dari profil keluarga yang lebih lembut. Kadang-kadang ini soal budaya. Banyak loh yang curhat sama saya, Mas, orang tuaku aja nggak pernah berkata kasar demikian padaku. Dia kok sampai segitunya ya? Nah, ini sangat penting diperhatikan loh. Itu nanti kamu capek hati gitu loh. Kamu kaget dan terluka. Lalu soal memberi kesempatan. Dia suka bohong, suka selingkuh, suka kasar. Tapi selalu berjanji ingin berubah.
Setiap kali dia datang, ngemis-ngemis minta maaf, kamu maafin lagi. Tapi diulang-ulang terus, bohong lagi, selingkuh lagi, kasar lagi. Bahkan ya ada orang yang bucin banget, budak cinta banget. Sampai belasan kali sudah bohong, sudah selingkuh, sudah kasar. Setiap kali minta maaf, selalu diberikan kesempatan lagi. Dan tentu rasanya capek banget kenapa dia nggak berubah-berubah. Saya sarankan jangan lanjut nikah, karena kamu akan capek banget seumur hidup. Mas kok negatif sih? Masa orang minta maaf nggak dimaafin? Bukan soal itu. Orang minta maaf kita maafin. Tapi kalau konteksnya untuk jadi pasangan hidup, itu beda. Kalau sahabat kita, teman kita salah belasan kali, bahkan puluhan kali, kita tetap usahakan memaafkan, mau bersahabat. Jangan memutus tali silaturahmi. Betul ya? Setuju ya? Tapi kalau untuk jadi pasangan hidup, belasan kali nggak berubah-berubah diberikan kesempatan, ya memang bukan jodohnya kamu, jangan dipaksa. Dia bohong berkali-kali, dia kasar berkali-kali, dia selingkuh berkali-kali, belasan kali. Jangan lanjut menikah dengan dia. Kita berikan kesempatan. Jadi teman, ya sudah, konteksnya pertemanan. Betul nggak? Kalau untuk pasangan hidup nggak bisa gitu loh. Gini ya, hati-hati ya, jangan egois. Banyak orang tanpa sadar sedang mendesain anaknya untuk menjadi fatherless atau motherless. Hilang figur ayah atau hilang figur ibu. Kamu sengaja tetap mau nikah sama orang yang kamu tahu, kamu tuh capek hati sama dia, capek banget. Belum menikah aja udah capek banget. Sengaja masih niatin lanjut sama dia. Itu kayak kamu sengaja menciptakan, mendesain masa depan anak kamu sedemikian rupa, sehingga nanti anakmu melihat ketidakharmonisan, melihat perpecahan, melihat orang tua saling menyakiti. Saya di Instagram sering banget menasihati nona-nona yang cowoknya kasar, tukang selingkuh. Saya bilang, non, jangan lanjut. Kalau kamu lanjut sama aja, kamu mendesain, menciptakan anakmu nanti fatherless, kurang figur ayah. Anakmu nggak bisa memilih orang tua. Kamulah yang bisa memilihkan ayah yang terbaik buat dia. Design your children's future. Ciptakan, desain masa depan anakmu. Kamu bisa bentuk, kamu bisa pilih dari sekarang. Ingat ya, capek hati banget sama dia. Jangan lanjut. Oh ya kawan-kawan, untuk sementara jadwal training saya hanya ada di beberapa kota. Nggak seperti dulu 18 kota. Bagi kamu, teman-teman yang berada di kota yang di luar jadwal kami sekarang ini, yang merasa bahwa aku udah butuh banget deh untuk diterapi. Ada luka batin, ada sesuatu yang aneh pada diriku yang harus segera diatasi. Sementara belum ada jadwal training di kota kamu. Apa boleh buat? Saya akan adakan training privat untuk kamu, ya. Caranya gimana? Kamu follow akun Instagram Kuliah Psikologi, kamu DM untuk bikin appointment, nanti training pribadinya itu melalui telepon. Saya akan telepon kamu. Tentu saya telepon kamu itu setelah bikin janji, daftar dulu, dan lain sebagainya. DM akun Instagram Kuliah Psikologi. Saya mau minta tolong, siapa yang nonton sampai detik ini, mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini, di skip-skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu. Baik demikian ya. Terima kasih banyak ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.